Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan dan juga salam sehat menyertai untuk kita semuanya. Tentunya juga salam sugeng siang dan juga salam kebajikan yang sangat luar biasa. Di kesempatan yang sangat berbahagia tentunya berjumpa dengan saya di sini Yanti Lemu dan hadir dalam acara yang sangat istimewa dan sangat luar biasa, dihadiri oleh narasumber yang sangat istimewa di kesempatan hari ini dan juga tamu-tamu spesial kita dalam acara yang sangat luar biasa pula. Seperti apa dan acara apa itu tentunya di kesempatan hari ini. Sebelum nanti saya akan memperkenalkan lebih lanjut, terkhusus di kesempatan yang sangat istimewa kami akan mengucapkan sugeng rawuh dan juga selamat datang kepada yang terhormat beliau dari tamu kita yang sangat istimewa dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang sudah hadir di hadapan kita. Beliau Bapak Wahyu Hendrat Moko SEMM selaku dari Kadis Pariwisata Kota Yogyakarta. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah? Dan juga sudah hadir di hadapan kita juga ini ada beliau yang terhormat Bapak Lurah kami, yaitu adalah Bapak Marianto selaku dari Bapak Lurah Kelurahan Broto Kusuman. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah? Dan juga tentunya tidak lain tidak bukan tidak juga asing lagi di hadapan kita sudah hadir yang sudah di hadapan panjenengan Persani dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, beliau Bapak Susanto Dwi Antoro SE yang hadir di kesempatan hari ini. Boleh minta tepuk tangan yang meriah. Dan tentunya bersama Bapak Indra Suryatno selaku dari pengelola Kampung Sains Karangkajen dari Kelurahan Broto Kusuman juga sudah hadir. Boleh tepuk tangan yang meriah. Dan juga hadir tamu-tamu kita yang sangat istimewa dari seluruh ketua RW Sebronto Kusuman. Boleh tepuk tangan yang meriah. Dan hadir juga ketua kampung Sebronto Kusuman Sugeng Rawuh dan juga Forkom Pintren atau Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren Sugeng Rawuh dan Bapak Mantri kita yang luar biasa juga Sugeng Rawuh, Bapak Polsek dari Bronto Kusuman yang sudah rawuh juga, dan semua tamu-tamu yang hadir di kesempatan hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pengisi acara kita yang basicnya juga seni dan budaya di belakang kita sudah ada cokean yang sudah menghibur kita tadi, matur sembah nuwun luar biasa. Hari ini dengan membukanya acara yang sangat luar biasa yaitu adalah acara Bronto Fest 2023. Boleh tepuk tangan. Yang tentunya dengan tema yang sangat istimewa, satukan potensi, wujudkan mimpi. Nanti kita akan kemas secara luar biasa dan juga secara talk show yang santai, yang dimana nanti seluruh tamu-tamu hadirin yang tentunya pemirsa juga yang sedang menyaksikan acara di kesempatan hari ini akan mengetahui seperti apa Bronto Fest dan sudah diadakan berapa kali dan banyak sekali seperti apa keterkaitan dari para tamu-tamu yang sudah rawuh atau narasumber kita yang sudah rawuh di kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya mohon izin dengan sangat, boleh kita akan memulai dengan berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Semoga di acara kesempatan hari ini kita mendapatkan keberkahan, kelancaran, dan tentunya menjadi momen yang sangat luar biasa demi semangat juangnya dari Kelurahan Broto Kusuman yang tentunya juga dinanti oleh seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta. Dengan menundukkan dan juga tentunya dengan sikap hening, doa disilahkan. Cukup, matur sembah nuwun. Kembali kami informasikan tentunya di kesempatan hari ini dari acara Bronto Fest 2023 yang kita kemas secara talk show di kesempatan hari ini sudah hadir. Tadi di awal sudah kita perkenalkan bahwasanya narasumber yang hadir di hadapan panjenengan yang akan memberikan informasi-informasi keterkaitan dengan acara Bronto Fest dan juga supporting yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini akan kita kupas tuntas. Tapi tentunya sekali lagi dari Kelurahan Bronto Kusuman yang sangat luar biasa dan juga Kecamatan Mergangsan, beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sehat? Saya pengen dengar suaranya Ibu yang sangat luar biasa. Halo Ibu. Halo Ibu. Hai kulino melu outbound. Halo Ibu. Halo Bapak. Luar biasa sekali lagi. Halo Bapak. Kita sepakati ketika
saya akan mengundang warga Brontokusuman dengan Kelurahan Brontokusuman? Jawabnya luar biasa, gitu ya. Kelurahan Brontokusuman. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Saya doakan yang rawuh di kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan kelancaran, rezeki yang lancar. Sing jelas tak doakan itu adalah utangnya cepat lunas. Pak Mantri langsung mantruk-mantruk. Langsung ngerti loh ya gitu. Saya nggak ada koco benggolo Pak. Yo iki kan gitu. Tapi boten dari Kelurahan Brontokusuman semuanya warga di sini nggak ada yang punya beban-beban yang pripon-pripon ya. Semuanya dilancarkan, semuanya sehat, semuanya pokoknya istimewa. Ngaten nggih? Pak De sehat? Sehat, Masya Allah. Pak De sinten Kang Asmo? Pak Sri Metik ngaten nggih? Nggih. Tanpa gigi. Sehat nggih Pak? Wah Pak lagi mujeng loh, luar biasa. Ompong katanya mboten. Sing baten sehat nggih toh, selalu nguri-uri yang istimewa di kelurahan. Wah itu malah ikan kerapu Pak asmane, Ikatan Keluarga Rambut Putih nggih. Rak ngaten ya. Baik, kita akan mengupas tuntas tentang talk show kita di kesempatan siang hari ini. Yang akan mengawali adalah beliau Bapak Lurah. Karena di kesempatan hari ini yang sudah hadir adalah dari Komisi B Kota Yogyakarta, DPRD Komisi B Kota Yogyakarta, ada beliau juga Pak Wahyu. Tapi sekali lagi kita akan menyapa yang sangat luar biasa adalah Bapak Lurah Marianto. Sugeng siang Bapak. Boleh dinyalakan dulu Bapak? Iya. Sugeng siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Bergeser ke Bapak Antoro, boleh saya menyapa dulu sebelum nanti kita akan mengimbangi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Pemberondongan. Kalau ngelihat Pak Antoro ya dari DPRD Komisi B itu ayem. Dia apa Pak? Ayem. Ayem saestu Pak. Nyoh. Ya, kan gitu ya. Pak Antoro sehat. Ya, puji Tuhan sehat. Yang penting bagi saya ini komunikasi, Mbak. Betul sekali, komunikasi. Kumpul-kumpul, makan-makan, kasih-kasih. Wis, kumpul-kumpul, makan-makan, kasih-kasih. Singkatan dari program. Betul sekali, komunikasi. Luar biasa, kumpul-kumpul, makan-makan, kasih-kasih. Kalau campur sama saya, kasih lemak, kan ngoten nggih. Bergeser nyon sewu sugeng siang Bapak Wahyu. Siang Mbak Yanti. Sehat Pak Wahyu. Alhamdulillah. Selaku dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Pak sudah siap untuk memberikan arahan-arahan yang luar biasa? Siap untuk Mbak Yanti dan masyarakat Brontokusuman, selalu siap. Masya Allah, saya itu kalau di Pak Wahyu sudah bilang untuk Mbak Yanti ngonten niku rasane kula sumuk Pak. Dan bergeser dengan Mas Indra. Mas Indra adalah pengelola Kampung Sains Karangkajen. Ya, dan tentunya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang siap untuk dilaporkan untuk menjadi informasi positif dan sinergi yang luar biasa. Ngaten ya Mas Indra? Ya, baik, kembali ke Pak Lurah kita, Pak Marianto. Pak Lurah dari Brontokusuman Kelurahan ini, acara dari Bronto Fest sudah dilakukan berapa kali Pak? Baik Mbak Yanti, sebelum kami jawab boleh saya menyapa kepada dengan senang hati, monggo silakan. Assalamualaikum Bapak Ibu, tokoh masyarakat di Kelurahan Brontokusuman. Kalau tadi Mbak Yanti ngendika Brontokusuman luar biasa, nah, itu sebenarnya kami juga sudah ada yel-yel. Oh, yel-yel kami. Siap nggih Bapak Ibu? Ada toh. Kalau kami sebut Brontokusuman, jawabnya menapa Bapak Ibu? Berkarya maju bersama. Di atas sudah ada. Nek ngoten luar biasa nih mboten situ. Kari dewene ditambahi luar biasa. Tambahan Mbak. Nggih. Baik, diulang sekali lagi boleh Bapak? Nggih. Siap Bapak Ibu? Brontokusuman berkarya maju bersama. Luar biasa. Berkarya maju bersama. Luar biasa. Mbok jenengan ampun ngeyem-yemi kula. Oke, sebelum menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Yanti, tentunya kami ucapkan terima kasih pada para narasumber yang sudah rawuh, Bapak Untoro selaku Ketua Komisi B
DPRD Kota Yogyakarta, juga Bapak Wahyu Rendratmo SEMM selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mas Indra selaku penggiat pemberdayaan masyarakat dan juga Ketua Kampung Sains Karangkajen, dan tentunya Bapak Ibu Forkompintren, Pak Mantri Pamong Praja, rawuh piyambak matur suwun Pak Mantri, kemudian Pak Babin, Bapak Ketua Kampung Kelurahan Brontokusuman, ada 6 kampung Mbak Yanti. Oh ngeten, Kemudian juga Bapak Ibu Ketua RW. Ini RW-nya ada 23. Oh, RW-nya yang ada rawuh 23. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Brontokusuman. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak Yanti, bahwa Brontofest 2023 adalah merupakan kegiatan kami di kelurahan, kebetulan baru pertama kali ini, Bu. Ini perdana dan insya Allah akan berkesinambungan, berlanjut Amin. di tahun-tahun yang akan datang. Luar biasa, boleh saya minta tepuk tangan. Yang jelas di tahun 2024 insya Allah aman. Dananya sudah kami anggarkan karena ini adalah hasil musrenbang di 2023 kemarin. Baik, ya. Dan sudah dilakukan berapa hari untuk Brontofest ini, Pak Lurah? Untuk Bronto Festival sendiri, rencana akan laksanakan selama 2 hari. 2 hari, baik. Yang pertama sudah kita laksanakan kemarin, Bapak Ibu, di hari Jumat berupa pawai budaya. Baik. Dan ini alhamdulillah di tahun pertama ini antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Jalan sepanjang wilayah Brontokusuman macet total. Dan kami mohon maaf Pak Polisi, kemarin banyak ngerepotin, harus nutup-nutup. Ini adalah bentuk antusiasme dari masyarakat. Kemudian di hari kedua, hari ini memang banyak tampilan, diawali pagi tadi, kutuk-kutuk itu sudah mulai Mbak Yanti, berupa senam pagi. Kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani, kemudian dilanjutkan dengan gelar UMKM, dibarengi dengan tampilan-tampilan kesenian dari anak-anak sekolah. Baik. Dan alhamdulillah saat ini kita melaksanakan talkshow. Nanti masih ada lagi. Apa itu Pak? Jam 3 berupa flash mob kampung menari. Luar biasa. Hasil dari kemarin latihan. Latihan yang merupakan program dari Dinas Kebudayaan. Dan puncaknya nanti malam, pentas seni yang akan diisi oleh Dalijo Enterprise. Oh baiklah, jadi rangkaian-rangkaian yang sudah tersusun dengan rapi selama 2 hari dari Brontofest ini adalah penampilan yang bisa dibilang festival yang pertama kali ini dan akan tersusul di tahun 2024. Dari kegiatan-kegiatan yang sangat terliput ini tadi kan berarti banyak sekali ya Pak, dari Kelurahan Brontokusuman ini mempunyai kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Kita mengarah ke Mas Indra. Yang sewu Mas Indra. Mas Indra adalah penggiat dari Sains Karangkajen atau Kampung Sains Karangkajen, dan tadi sudah dikemas adanya Brontofest yang kita dengar, adanya karnaval, adanya pementasan-pementasan lain dari 6 kampung dan 23 RW serta meliputi banyak lagi rangkaiannya. Kenapa kok dari salah satu kampung yang ada di Panjenengan tadi giatkan itu bisa dinamakan Kampung Sains Karangkajen? Terima kasih waktunya Mbak Yanti. Jadi memang semua tempat atau semua daerah atau semua kelurahan itu pasti punya kekhasan masing-masing. Baik. Dan tidak bisa kemudian disama-samakan. Baik. Jadi lagunya Farah itu jadi banding-banding kayak gitu. Ya. Nah, kami juga sadar bahwa di kota terutama atau mungkin di kampung kita sendiri atau di Kelurahan Brontokusuman sendiri tidak bisa kemudian dalam tanda petik menjual kekayaan alam. Betul. Mesti kalah gitu kan. Iya. Nah itu sehingga kita coba
yang lain gitu. Apa sih yang kita punya gitu. Ternyata alhamdulillah di Karangkajen ini bukan Kajen, dari kampung di Brontokusuman sih, itu keseniannya banyak, kebudayaannya banyak. Di sebelah utara kita punya Museum Perjuangan. Betul. Itu dari bagian sejarah sangat luar biasa. Betul. Kemudian kita juga punya Kali Code. Sebagian ya, karena kan nggak semuanya punya kita. Yeah. Kemudian banyak budaya-budaya yang bisa muncul. Bahkan yang sekarang tampil di sini adalah asli dari Brontokusuman, dari Kelurahan Karanganyar. Cokean. Cokean. Ya, yang dikemas Nyon Sewu perempuan semua, sudah tidak ada perbedaan gender, ya kan? Untuk nguri-nguri kabudayaan, boleh saya minta tepuk tangan untuk cokean kita? Iya, Nah, sehingga kita coba berusaha untuk menampilkan sesuatu yang kita punya, tapi mungkin di lain tempat belum punya. Gitu. Nah, tadi kami sudah matur kalau kita tidak mungkin juga menjual alam gitu, karena kita akhirnya yang kita coba tawarkan adalah wisata-wisata edukasi, wisata budaya. Nah, kemudian contoh yang sudah berjalan itu sih, dan tadi saya sudah sempat matur sama Pak Antoro bahwa di belakang ini ada ruang terbuka, itu punyanya DLH itu, ruang terbuka seperti itu, dan ini ternyata sangat menarik ketika kami tawarkan wisata edukasi atau ada yang mengatakan wisata experiential tour gitu nggih, untuk berkegiatan di sini. Macam-macam. Kita di samping ini punya kembang telang ini untuk urban farmingnya gitu. Sehingga ketika ada tamu-tamu datang, kami tawarkan di sini ada paket pelatihan A, paket pelatihan ekoprint, ada paket untuk wisatanya, ada paket keliling ke museum. Itu yang kemudian kita tawarkan dan kita kemas sehingga Brontokusuman walaupun mungkin tidak punya sumber daya alam yang bisa diinikan, tapi punya kita kebudayaan yang bisa kita jual gitu. Dan di sana ternyata punya dampak yang signifikan. Apa itu Pak Indra? Nah, ketika ada tamu datang mesti kita tanya, jenengan mau paket yang mana? Oh, ada gitu? Iya. Kok kayak mau naik kapal ya Pak? Betul. Mau paket apa? Dan itu paket apa? Termasuk paket apa saja Pak? Jadi misalkan nih kita tawarkan paket tentang pelatihan ekoprint dan kunjungan ke museum. Karena ini kemarin pas kita ada tamu yang berkunjung, dia ternyata dari IO Mbak. Dari IO, terus tak tanya, tamu dari mana Mas? Ini ada tamu Pak dari Makassar. Kemungkinan kita awal November mau ke sini. Berapa orang? 100. Terus tak tanya mau kemana aja, kita rencana mau ke museum, salah satunya. Akhirnya saya tawarkan, oke Mas, kita coba buat kegiatan aja di museum, nanti di sana ada pelatihannya ekoprintnya. Terus saya tanya, kita punya, kalau jenengan mau pesen makanan, snack dan macam-macam, kita punya. Nah itu kan akhirnya nanti kita pesankan juga ke warga juga. Sehingga balik lagi ke warga. Simbiosis mutualisme. Betul, saling menguntungkan. Sehingga satu kali event ada beberapa titik yang langsung terangkat. Contoh misalkan museumnya, kemudian ada urban farmingnya, ada keseniannya, dan tidak lupa juga ada UMKM dari warganya juga untuk terangkat begitu. Ya, tidak jauh lepas dari sebuah pandangan dari kepariwisataan. Kita akan mengarah ke Pak Wahyu. Nyon Sewu Pak Wahyu. Sudah dijelaskan sedikit beliau Pak Indra bahwasanya tidak lain, tidak jauh, tidak bukan kalau kita membicarakan tentang kekayaan yang ada di Kelurahan Brontokusuman kan adanya museum, warisan tak benda, dan ada juga tadi cokean wisata budaya apa dan sebagainya. Keterkaitan dengan itu dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, bentuk ataupun juga kerjasama yang seperti apa yang bisa dikaitkan atau ditawarkan seperti itu, monggo Bapak. Baik, Mbak Yanti, sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Yanti sama dengan Pak Lurah, mungkin perkenankan saya menyapa tamu. Baik, dengan senang hati. Yang pertama, yang terhormat Bapak Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Susanto Dwi Antoro, kemudian Bapak-Bapak dari Forkom Pintren, Pak Camat Mergangsan Rawuh, Pak Danawil juga Rawuh, Pak Babin Kamtipnas Rawuh, Pak Lurah Brontokusuman, Pak Marianto, sahabat saya Mas Indra, Bapak Ibu dari Ketua RW, Ketua Kampung, dan tokoh masyarakat Kelurahan Brontokusuman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersyukur sekali di siang hari yang
cukup hangat ya. Cukup hangat ini kami diundang untuk bisa sowan ke hadapan Bapak Ibu sekalian terkait dengan talkshow yang diselenggarakan oleh teman-teman Brontokusuman. Sebelum saya matur, saya akan mengawali dari sebuah kalimat yang mungkin sering diucapkan kita semua, bahwa kota Yogyakarta itu adalah kota pariwisata, Mbak Yanti. Setuju. Kota pariwisata, kita mungkin nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu sekalian, dari pemerintahan mungkin nggak bisa memberikan pelayanan terbaiknya, termasuk dari Bapak Ketua Komisi B, dari Bapak Ibu sekalian juga mungkin tidak bisa berkegiatan kalau seandainya pariwisata ini lumpuh, Macet, sama seperti 2 tahun kemarin ya. Baik. Ini yang harus kita sikapi dan harus kita hindari agar kejadian kemarin tidak terjadi lagi. Baik. Nah ini agak belok sedikit tapi nggak apa-apa ya, setengah menit aja. Nah ini ada suatu kejadian yang mungkin akan bisa sama membahayakannya dengan kemarin Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yaitu masalah sampah. Nah mumpung kita bersama-sama di kegiatan ini, mari kita bersama-sama untuk mengatasi masalah permasalahan sampah ini secara bersama-sama. Kami dari pemerintah juga berusaha keras, Bapak Ibu sekalian, dari masyarakat, mungkin juga secara hulu juga bisa membantu dengan menyelenggarakan semua prosedur yang telah dikomunikasikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, sehingga produksi sampah yang kita hasilkan ini bisa kita eliminir demikian seoptimal mungkin, sehingga tidak banyak lagi tumpukan-tumpukan sampah yang belum bisa tertanggulangi oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena kalau seandainya ini terus-terusan, Mbak Yanti, mungkin wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta, yang pengen healing, pengen suasana segar, pengen melihat pemandangan yang bagus itu jadi terganggu nih dengan tumpukan dan bau yang mungkin tidak sedap, atau mungkin jumlah lalat yang mulai banyak. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi di kota kita, sehingga kegiatan pariwisata tetap dapat berkelanjutan. Nah kembali ke laptop, kota Yogyakarta memang serius terkait dengan pariwisata sebagai salah satu generator ekonomi yang paling penting, sehingga sekecil apapun potensi yang dimiliki oleh kota Yogyakarta akan coba kita tumbuh kembangkan. Kita cukup berterima kasih dengan keberadaan teman-teman pengelola kampung wisata. Nah ini kalau saya ngomong panjang lebar tentang kampung wisata itu, saya harus ngerem ini karena ada yang lebih suhu dari saya, yaitu Pak Ketua Komisi. Beliau paling tahu anatomi, ada 17 sampai 25 kampung wisata di kota Yogyakarta seperti apa. Kami juga sudah seperti itu, Mbak Yanti. Kami mencoba mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Brontokusuman yang mungkin bisa diangkat seperti tadi Mas Indra ngendiko, menjadi sebuah paket-paket wisata yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Karena sejujurnya wisatawan datang ke kota Yogyakarta atau menuju ke tempat yang menjadi destinasinya itu ada 2 alasan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pengen merasakan sesuatu yang berbeda dari tempat asalnya. Jadi kalau di sana mungkin sering dingin banget atau musim dingin nggak enak, ya mungkin di Jogja yang sedang hangat seperti ini seneng. Atau mungkin di sana nggak pernah melihat cokean, di sini banyak cokean, seneng. Jadi melihat sesuatu yang berbeda. Kemudian yang kedua, dia harus mendapatkan pelayanan yang bagus dari kita dalam hal semua paket wisata yang kita tawarkan. Sehingga mereka yang sudah keluar duit banyak, meluangkan waktu, itu benar-benar mendapatkan impresi yang baik dari layanan kita. Nah ini kami sudah mengidentifikasi ada 9 potensi wisata yang ada di Brontokusuman. Semoga benar ya ini teman-teman kami mencatatnya. Yang pertama, Brontokusuman memiliki kampung wisata Dewa Bronto. Ini sudah banyak yang mendengar. Kemudian ada juga kampung internasional Prawiro Taman, Mbak. Kemudian ada Museum Perjuangan, tadi Mas Indra sudah menyinggung. Kemudian ada Rumah Pangeran Puger. Rumah Pangeran Puger itu juga storytellingnya menarik. Kemudian ada makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada Bantaran Kalicode, yang ini juga teman-teman dari kampung wisata juga menjadikannya sebagai basis destinasi. Kemudian ada event Merti Tumpeng Robyong. Nah itu, Merti Tumpeng Robyong. Kemudian ada kulinernya yaitu sate telo dan wedang bajigur. Kemudian terakhir ada kerajinan batik pewarna alam serta pengrajin yang membuat blangkon dan surjan, serta kerajinan berbahan baku dari daur ulang sampah. Nah potensi-potensi ini kalau seandainya Bapak Ibu sekalian mungkin bisa menggarapnya dengan baik, kami siap untuk memberikan bantuan fasilitasi peningkatan keterampilan, itu bisa menjadi salah satu paket wisata. Tapi sebelum menjadi paket wisata yang
terkenal, mungkin memang butuh energi yang luar biasa untuk bisa menjaga ini agar konsisten. Nah ini yang mungkin tidak bisa kita lakukan di semua tempat. Kadang teman-teman kami dari pengelola kampung wisata itu sudah mencoba menciptakan, tapi kok belum ada belum ada sambutan ya dari wisatawan ya. Mereka terus lelah berhenti di tengah jalan. Betul. Padahal ini butuh konsistensi sehingga suatu ketika nanti mereka merasakan, kemudian mereka akan menceritakan ke komunitasnya lagi, mereka akan mencoba lagi. Dan ini nanti akan berkelanjutan terus sehingga menjadi ramai seperti sekarang. Beberapa tempat yang sekarang ramai seperti mungkin Lavatur di Merapi itu dulu juga ramai, dulu juga sepi. Tetapi karena mereka bertahan, kemudian mereka juga memiliki energi yang kuat untuk memelihara itu sehingga konsisten, maka sekarang jadi banyak diminati. Nah kami berharap konsistensi yang dilaksanakan oleh teman-teman dalam penyelenggaraan setiap paket wisata yang diciptakan sesuai dengan potensi lokalnya ini memang harus benar-benar dipertahankan. Dan ini memang tidak mudah Mbak Yanti. Betul. Mungkin itu sebagai trigger yang bisa kami sampaikan sebelum kepada bapak-bapak yang lain. Terima kasih Pak Wahyu. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wahyu. Baik. Dan kembali di kesempatan siang hari ini kita akan kembali ke Bapak Antoro yang tentunya mungkin bisa menyapa terlebih dahulu Pak Antoro kepada seluruh tamu yang hadir. Bapak Ibu. Cek. Bapak Ibu sekalian, Kusuman, khususnya di Kelurahan Brontokusuman, Pak Lurah, Pak Mantri, kemudian dari Babinsa, Babinkamtimas, Ketua Kampung, Ketua RW, Pak Wahyu Kepala Dinas, kemudian Pak Marioto sebagai Lurah Kelurahan Brontokusuman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat, salam kompak dan penuh semangat untuk kita semua. Luar biasa sekali. Tadi menyambung tentang yang sudah dihentikan sama Pak Wahyu, banyak sekali anatomi dari beberapa kampung wisata yang sudah ada, beberapa wisata yang sudah teridentifikasi dengan baik, dengan kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dari setiap kelurahan-kelurahan yang ada. Dari beberapa yang sudah dicanangkan ataupun juga ditawarkan suatu kerjasama dari Pak Wahyu, boleh membuka mungkin beberapa lapangan-lapangan sinau bareng dan sebagainya. Mungkin dari sudut pandangnya Bapak Antoro tentang anatomi dari Kelurahan Brontokusuman itu seperti apa? Benar apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu terkait dengan bagaimana hari ini Kota Yogyakarta. Saya juga akan memulai dengan satu kalimat yang ini mengingatkan kita. Kota Yogyakarta bisa hidup, menghidup-hidupi, kemudian bisa ada sampai dengan hari ini. Ini hanya dengan dua perkara. Ya, salah satunya. Yang pertama, saya sampaikan, karena di Komisi B terkait dengan perekonomian. Pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta ini hanya dari dua perkara. Yang pertama jasa pariwisata, yang kedua jasa pendidikan. Tanpa dua ini, ya 2 tahun yang lalu, lumpuh, tidak bisa berjalan. Pariwisata kolab, pariwisata tumbang, ya. Yang biasanya per hari ini kita menerima PAD per hari loh ini. Standarnya 2 miliar. Sehari Pak? Iya, sehari. Itu biasa saja. Untuk Kota Yogyakarta. Yang luar biasanya? Tiba-tiba ketika itu neng ongko hanya 75 juta. 50 juta. Laporan ke kami. Nah, makanya statementnya adalah pemerintah Kota Yogyakarta hanya bisa menggaji ASN 3 bulan ke depan. Selanjutnya walau alam. Nah, ini yang terjadi. Kemudian kita kehilangan 400.000 mahasiswa pelajar yang kuliah di Kota Yogyakarta. Semua sendi perekonomian off. Yang terjadi, ya. Maka dari itu kami selalu menyampaikan kepada kawan-kawan mitra kami di Komisi B. Saya kepada Pak Wahyu. Lokomotif di Kota Yogyakarta adalah pariwisata. Semua OPD ini adalah penyokong semua. Setuju. Sehingga kami sampaikan, APBD Kota Yogyakarta adalah APBD berbasis pariwisata. Dengan tidak melupakan
Ada segmen-segmen terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan suatu nuansa layanan pendidikan ini juga mengarah kepada pariwisata. Kita hari ini terbuka. Ada berapa sih hari ini? Kalau saya mendatanya, karena kebetulan saya warga Nyun Sewu, warga Umbul Harjo, saya hafal persis. Ndito asrama mahasiswa yang berbasis provinsi, ndito asrama mahasiswa yang berbasis kabupaten kota. Kami ajak. Dan ini kami soundingkan untuk menjadi satu kekuatan kegiatan-kegiatan berbasis kementerian maupun di kelurahan. Ini clue. Agar ini Nyun Sewu apabila dilakukan di Brontokusuman, alhamdulillah. Tetapi kalau belum, ayo kita deteksi kawan-kawan kita hari ini yang tinggal dan mempunyai asrama di wilayah kita ini. Itu potensi kekuatan loh. Ya. Ini mengawali bagaimana hari ini sesuai dengan tematik mewujudkan mimpi Brontokusuman yang hari ini Rasul sampaikan. Semoga Kelurahan Brontokusuman ini bisa menjadi kelurahan yang satu layak huni. Kelurahan Brontokusuman yang layak untuk investasi. Yang ketiga, Kelurahan Brontokusuman yang layak untuk dikunjungi dalam konteks pariwisata. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja hari ini kita punya pola biasa. Pola budaya bagaimana kita merencanakan melalui skema musrembang. Musrembang yang harus dilakukan hari ini kan hanya Nyun Sewu, jangan dijadikan kegiatan yang latah. Wis sing wingi kaya ngono. Sing hurung wingi apa? Diusulke. Jangan. Tetapi hari ini deteksi benar. Kegiatan musrembang ini dimulai dari RT, RW, kemudian tumpunya ning kampung. Sebelum difinalkan. Karena ini contoh saja. Saya ini pernah dianggap menjadi dewan yang arogan. Karena apa? Saya menghentikan 3 kegiatan musrembang. Karena saya diundang hanya untuk menyaksikan penandatanganan final. Buat apa? Saya diundang hanya untuk menyaksikan tanda tangan final. Harusnya ada proses yang namanya pramusrembang. Bagaimana di situ? Biasanya ada 3 klaster ini, ekonomi, sosial budaya, dan fisik. Ini kan yang bisa terjadi. Saya ini juga mantan pelaku peserta musrembang. Karena saya sudah 10 tahun. Saya ini putrane Bu Ani Sumardi ini dulu di Kementerian Umbul Harjo. Saya ketua Karang Taruna, saya ketua paguyuban, saya menjadi ketua kampung. Ini menjadi inspirasi buat saya. Sehingga dorongannya adalah hari ini sudah semakin maju. Kawan-kawan Bapeda sudah mempunyai rumus untuk bagaimana berbasis kampung ini bisa mengusulkan program yang sesuai dengan tematik Kota Yogyakarta. Pariwisata kudu ngopo, kebudayaan kudu ngopo, dinas perindustrian koperasi kudu ngopo, pertanian dan pangan kudu ngopo. Ini sudah ada rumusnya. Sehingga sudah tidak ada kesulitan lagi, dan ini harus difinal dirembuk, ini di pramusrembang. Ketika semua sudah sepakat, kemudian mengundang OPD, ini orang pas tanda tangan. Harusnya seperti itu. Dinas diundang pas tanda tangan. Loh, gue ngopo fungsinya? Harusnya ditawarkan. Dari RW 1, dari RW 5, ada usulan ini mengarah kepada Dinas Pariwisata. Bagaimana tanggapan Dinas Pariwisata? Diskusikan dong harusnya. Tetapi ini ada yang salah, Nyun Sewu, benar atau tidak? Iya. Makanya saya hentikan 3 musrembang kelurahan di Kementerian Umbul Harjo. Itu pun saya dianggap arogan. Ragate, enggak, nanti dulu. Tapi esensinya musrembang adalah kesepakatan dulu. Sehingga Nyun Sewu, akhirnya saya menjelaskan. Dan hari ini, alhamdulillah, ini nanti berlaku di Brontokusuman, Pak. Karena hari ini tipikal kita hari ini selama penganggaran ini kan dana itu orang melulu ning APBD kota. Ya kan, APBD kota ning kelurahan yang jual jenengan berapa? Di angka berapa? Dakal ya. Nah, hampir 1 M. Ini sama saya lakukan di 7 kementerian ning Umbul Harjo. Rata-rata 700, 800, 900, 1,2.
Melalui Pramusrembang, saya bisa mengkolaborasi, mensinergikan dengan teman-teman di provinsi. Provinsi dua apa? Provinsi itu kadang punya anggaran, tapi di wilayah entek neng kota kabupaten. Betul. Sehingga saya juga komunikasi dengan kawan-kawan Bapeda dong di sana, dengan teman-teman OPD. Oh ternyata ada ini. Sehingga ini sudah menjadi catatan kami. Kemudian di pusat, di DAK, kami juga punya dong hari ini. Oh, ada item-item rumus yang bisa nyemplung di. Jadi tidak semua kegiatan yang diusulkan oleh Musrembang Kelurahan ini hanya menggunakan dakel. Tapi iso berbagi. Oh, iki iso desa ning ning kota, ini ning provinsi, ini DAK pusat. Sehingga rata-rata nyun sewu. Katakanlah contoh di Kelurahan Giwangan, saya bisa menambah di luar dakelnya yang kurang lebih 1 miliar, bisa menambah 1,4 miliar. Dengan catatan? Pramusrembang dulu, sepakat dengan kami. Kan ada prioritas usulan. Mana sing iso diampu? Rasa bentoyong-bentoyong. Fisik itu sudah standarnya hari ini hanya di angka 15% ya. Rasa maksake dana kelurahan itu tinggu fisik. Baik. Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tematiknya. Gawe pelatihan, pendampingan. Hari ini potensi kelembagaan yang ada apa? Yuk didudukkan bersama. Saya menyampaikan kepada 7 kelurahan untuk PKK. Berikan teman-teman PKK ini 100 juta. Agar mereka bisa mengembangkan. Saya tidak mau ibu-ibu PKK ini yang sudah keroyong-royong. Ya hanya kan? Berhenti sampai di situ saja. Enggak, ujung tombak. Ujung tombak. Sehingga kami berikan apresiasi 100 juta untuk bisa dari Pukja 1 sampai 4 ini ngopo. Orang yang pertemuan sampai di rumah, halah Pak, tombok Pak, aku gini seperti ini. Besok neng kono ngopo ngono. Sosial meneh Pak, tambah meneh Pak. Tetapi mereka ini kan kepanjang tanganan pemerintah. Bagaimana PKK Pukja 1 sampai Pukja 4. Ini juga bisa masuk pada sendi-sendi elemen, ada rintisan kelurahan budaya, ada kampung wisata, ada sentra industri, ada di Pokdarwis, kemudian ada di kampung baca, ada kampung menari dan lainnya. Mereka harus diapresiasi. Betul. Sehingga catatan saya adalah Musrembang harus dilakukan dengan yang namanya sebelumnya Pramusrembang. Musrembang final akadnya ketika semua sudah sepakat. Sehingga ketika Musrembang itu tidak terus diundangi ming dinas kota. Provinsi memang undang, Pak. Sehingga hari ini kami juga ingin mendudukkan sejatinya anggota DPRD kota. Ini kan wakilnya panjenengan. Kami ini kan outsourcing 5 tahunan. Nek dipilih lagi saya duduk di sini lagi. Ngayomi masyarakat dengan berbagai macam tipe pemikiran. Iya, sehingga saya harus bisa buat apa untuk kepada masyarakat. Sehingga kami ingin menyampaikan, ayolah, untuk kawan-kawan yang hari duduk di legislatif, ya diundang, diajak diskusi, sesuai dengan komisinya apa. Sehingga peran penting pembangunan di Brontokusuman, dari skema penganggaran, dari skema perencanaan, dari pengawasan, ini kan ada di kami, sehingga diskusi menjadi menarik. Saya sampaikan tadi, saya selalu menyampaikan komunikasi, kumpul-kumpul, makan-makan, kasih program, tapi jelas duduk perkaranya dan hal ini esensinya untuk kemajuan. Kalau dari segi kacamatanya dari Pak Antoro, nyun sewu saya potong, dari tadi kita membahas tentang Bapak mengarah ke pendanaan dari dakel atau dana kelurahan yang sudah hadir di hadapan Bapak Lurah yang sudah mengemas tadi kurang lebihnya ada 1M dan lain-lain. Kalau dari menurut pandangnya Pak Antoro sendiri, Kelurahan Brontokusuman ini sudah seperti apa? Tapi mohon maaf jangan dijawab dulu. Ini seperti apa? Kita kalau sudah mengarah tentang pendanaan itu sedikit sensitif ya. Sedikit deg-degan arep kepiye, apa arep diimbui dengan pembuktian yang seperti apa. Pak Lurah pasti juga banyak PR untuk itu. Ya Pak J. Ya Bapak ampun kemeringet ya Pak. Jadi nanti nyun sewu Bapak Ibu, nyun minta tepuk tangan yang meriah dulu untuk obrolan kita. Dari segmentasi yang pertama ini nanti kita akan lanjut lagi di segmentasi selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan ada penampilan yang sangat luar biasa, yaitu adalah harta karunnya dari Kelurahan Brontokusuman, yaitu cokean kita yang istimewa dari Kampung Karanganyar Kelurahan Brontokusuman. Beri tepuk tangan yang meriah.
untuk seluruh tamu yang sudah hadir dan masih setia dengan talk show kami yang sangat menarik. Banyak sekali informasi yang kami terima. Kembali ke Yon Sewu Pak Antoro, singkat saja. Kita sudah memasuki dari segmentasi kedua, yaitu tentang kacamata atau sudut pandang dari panjenengan untuk Kelurahan Brontokusuman tentang pendanaan yang ada dan program-program keterkaitan dengan potensi-potensi wilayah yang ada. Monggo silakan. Mungkin strateginya adalah Kelurahan Brontokusuman berani untuk hari ini menskemakan terkait dengan beberapa kegiatan yang mengusulnya lewat DED. Terkadang kalau kita hanya mengusulkan, tetapi nunggu kawan-kawan OPD ini juga terlalu lama ya Pak Wahyu ya. Sehingga kelurahan ini berani nggak DED yang nanti pasti lewat dana kota ataupun provinsi itu wes ceto serius karena sudah ada perencanaan. Betul. Sampai dengan RAB-nya. Ini satu hal yang tidak banyak dilakukan oleh teman-teman kelurahan. Yang kedua, ini sifatnya yang non fisik. Bapak Ibu sekalian, di Kelurahan Brontokusuman ini kan sering diadakan pelatihan. Pelatihannya biasanya setelah pelatihan ya wis gitu. Harusnya hari ini laporannya adalah Kelurahan Brontokusuman mengadakan pelatihan ekoprint. Pesertanya siapa? Tulis by name, by address, by nick. Narasumbernya siapa? Ya kan? Kemudian materinya ini. Kemudian ini menjadi satu dokumen, harusnya lari dong ke Kementerian agar besok ada tindak lanjut. Karena kemarin kan ini baru pemula. Betul. Jangan sampai nanti Kementerian juga mengadakan kegiatan yang sama dengan yang dilakukan oleh kelurahan. Begitu juga kota, gue ngopo mau naik kelurahan selesai, harusnya ada tindak lanjut. Setelah hari ini pemula di Bronto, kemudian di Kementerian tidak lanjut, kota berarti pasca, berarti setelah bikin kain dalam bentuk lembaran, kota ini gawe pelatihan menjahit dengan itu, atau membuat sandal dengan bahan baku ekoprint, atau membuat topi dalam bahan baku ekoprint. Ada tindak lanjut berkesinambungan, sehingga mengkolektif, mendokumentasikan portofolio yang terjadi. Ini penting. Tidak usulan yang sama, peserta yang sama, sehingga ada mata pencarian hari ini baru. Mata pencarian adalah peserta pelatihan. Baik oleh kelurahan, neng Kementerian dan neng kota. Mengantisipasi hal tersebut muncul. Harus ya, ada tindak lanjut sampai dengan hari ini kan provinsi punya kewenangan. Karena juga mengantisipasi head speech yang ada ya Pak ya. Jadi berbagi ilmu dasar neng kelurahan, Kementerian neng kota. Biasanya provinsi itu memberi fasilitas alat-alat. Untuk kesinambungannya. Ini loh yang tidak pernah dilakukan, belum menjadi habit oleh kelurahan, sehingga mendokumentasikan pelatihan-pelatihan ini penting. Orang biar pelatihan rampung ya wis. Sampaikan kepada Kementerian, sampaikan kepada OPD. Katakan pelatihan biasanya Dinas Perindustrian Koperasi UMKM. Sampaikan, ini loh, kami punya, dan ini juga dimasukkan dalam skema pengusulan di Musrebang. Kami sudah punya 20 ibu-ibu yang kami latih, by name-nya ini. Kami minta tindak lanjutnya untuk pelatihan yang lebih tinggi. Ini pasti tidak akan putus. Sehingga mengklasterkan di sini sudah menjadi jelas. Satu tadi DED, yang kedua pelaporan terkait dengan dokumentasi pelatihan. Yang ketiga adalah mapping berbasis potensi kampung. Nah, ini kan dulu pernah booming ini. Mengklaster potensi berbasis kampung atau toponim yang hari ini Karangkajen apa? Saya itu merindukan jane. Karangkajen ini sangat seksi. Ketika harinya punya potensi Pasar Telo. Nah di Pasar Telo terus ngopo? Kenapa nggak ada festival Karangkajennya sendiri? Kemudian hari ini masyarakatnya, saya selalu menyampaikan kepada Pak Wahyu di Dinas Pariwisata, Kampung Pariwisata, lembaga kepariwisataan yang hari ini dibentuk. Kalau tidak ada nilai ekonomis buat masyarakatnya ya sama saja. Wasting time ya Pak. Mereka berupaya tapi harus mempunyai satu manfaat. Sehingga hari ini kampung wisata Brontokusuman, nanti Brontokusuman ini kan nama kelurahan Pak, bukan kampung. Sehingga Karangkajen punya hak untuk juga mengembangkan.
Pelawiro taman punya hak untuk mengembangkan. Sama, karena esensinya adalah kampung wisata ini bukan kampung yang hari ini sebutan, tetapi representasi dari nama kelurahan. Karena dulu kalau mau nyebut namanya kelurahan wisata itu singkatannya kelwis. Nek kamwis ini kan sudah sangat familiar, sehingga monggo berbasis kampung ini juga menarik. Yang hari ini kita lihat ada ikon apa yang bisa diangkat. Ya, jadi intinya adalah jangan sampai sia-siakan ya Pak, harapan dari Pak Antoro. Ojo disia-siakan, kalau memang banyak sekali peluang untuk kita bisa maju dan berkembang, kenapa tidak? Yeah. Karena memang banyak hal yang bisa diketuk dari hal itu, ngeten Cih. Matur nuwun Pak Antoro, nyun sewu, dan kita akan bergeser. Kita kalau membahas tentang yang basic dari kerjasama yang tadi sudah dihentikan sama Pak Wahyu, mohon izin Pak Wahyu menanggapi tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Antoro. Mungkin dari pihak Dinas Pariwisata bisa menegaskan, ataupun juga mungkin ada hal-hal yang perlu dilegalitaskan atau apa untuk bisa menjadi kampung yang lebih maju dari setelah kampung wisata yang mempunyai banyak potensi yang sudah dikeluarkan. Terkait dengan legalitas memang perlu ya, karena kampung wisata ini nanti kalau seandainya dia sudah beroperasional itu dia diizinkan untuk memungut retribusi terkait dengan kegiatan aktivitas wisatanya. Nah kalau untuk festival seperti ini Pak, kalau festival seperti ini enggak ya, karena ini adalah murni kreativitas teman-teman dari Kelurahan Brontokusuman, belum menjadi sebuah aktivitas wisata. Untuk acuan aja gitu. Untuk acuan saja. Jadi nanti kita akan menyiapkan 2 regulasi. Yang pertama mungkin teman-teman kampung wisata sudah pirsa, ada SK dari kelurahan yang nanti akan menguatkan berdirinya kampung wisata tersebut. Kemudian kami juga akan memasukkan kampung wisata itu ke dalam keputusan wali kota sebagai destinasi, salah satu destinasi pariwisata Kota Yogyakarta. Nanti bapak-bapak dari Komisi B juga akan menyiapkan legalitas khusus terkait dengan ini. Nanti kita tunggu saja, memang urutannya agak berlapis itu, tetapi kami sudah mulai memikirkan terkait dengan legalitas meniko. Agar apa? Agar teman-teman begitu nanti beraktivitas di masyarakat ada legal formalnya yang mendukung keberadaan tersebut, karena itu penting sekali. Kemudian terkait dengan setelah teman-teman tadi Pak Ketua Komisi B juga menyampaikan bahwa teman-teman harus segera bisa menemukan potensinya. Kemudian setelah menemukan potensinya harus benar-benar bisa merancang agar potensi itu nanti bisa dikembangkan, bisa menjadi berbagai macam paket wisata. Nah tahun depan nanti kalau seandainya kami diizinkan oleh bapak-bapak kami dari Komisi B, nanti kami akan mencoba membuat sebuah festival kampung wisata tahunan dari 25 kampung wisata. Selama beberapa hari. Jadi coba kita bikin kayak pasar malam di tempat yang ya nggak jauh-jauh dari kita, di XT Square Pak Antoro, nanti mau diizinkan nanti. Jadi kita akan bersama-sama dengan kampung wisata membuat sebuah festival kampung wisata selama 1 minggu, untuk teman-teman ini bisa memamerkan produk-produknya di sebuah tempat, dan ini nanti akan coba kita konsistenkan dari tahun ke tahun kalau seandainya diizinkan. Kalau seandainya diizinkan, karena wisatawan itu datang ke Kota Yogyakarta itu butuh event yang konsisten. Baik dari sisi waktu penyelenggaraan Mbak Yanti, kemudian dari tematiknya. Kalau ini nanti kampung wisata berarti yang kita angkat adalah trio souvenir, yaitu ada kuliner, ada fashion, ada kriya, ada craft. Craftnya itu kita angkat masing-masing kampung wisata, kita dorong untuk pameran selama seminggu di XT Square. Kemudian nanti bareng-bareng akan kita promosikan sehingga menjadi event tetap dari pariwisata Kota Yogyakarta. Kebetulan kan kalau XT Square kan juga milik pemerintah Kota Yogyakarta, jadi seperti masukan dari bapak-bapak juga, apa salahnya kalau kita mendukung itu. Kemudian kalau tidak bisa mengunjungi itu, Mbak Yanti, perlu kami haturkan juga di sini, teman-teman kami dari pengembangan sumber daya pariwisata juga dalam waktu dekat akan mencoba membuat sebuah inovasi, yaitu mencoba memamerkan setiap potensi wisata yang ada di kampung wisata. Ada 25 kampung wisata yang sudah kita petakan, sama seperti tadi 9 poin sudah kita sampaikan, teman-teman dari Brontokusuman nanti ngecek, nanti kami sebelum menyampaikan juga akan matur ke hadapan teman-teman dari Brontokusuman, apakah benar yang kami sampaikan tersebut. Kemudian kita bikinkan sebuah website sehingga wisatawan itu tahu potensi wisata dari masing-masing kampung wisata yang sekarang sudah berjumlah 24 atau 25, kurang lebih seperti itu. Ada satu yang masih terkendala di permasalahan. Nah ini nanti
Mohon izin Mbak Yanti, kita beri nama Wikayanti. Nah, ada Wah, Yanti. Ya, jadi saya itu kalau kayak gini juga kayak spesial banget di depannya Pak Wahyu, nggih. Luar Wika biasa. Salim, tapi kok bikin salimnya kok nanti susah. kalau Wika Salim goyang Pak. Jadi dengan Wikayanti ini atau website Kampung Wisata Yogyakarta melayani sepenuh hati ini. Kok ngono loh ya ini melayani dengan sepenuh hati ya Pak. Iya. Padahal hati saya cuma buat Pak Antoro loh ini. Jadi nanti bisa dilihat di Bronto atau di Kampung Wisata Dewa Bronto itu ada apa saja. Iya. Kemudian ada kontak personnya. Seandainya bisa nanti mengakses langsung bisa di situ. Betul. Langsung bisa Luar biasa. berhubungan. Nanti ada berbagai macam hal yang bisa disiapkan oleh wisatawan tersebut. Iya. Ulangi, wisatawan nanti meminta apa bisa dipenuhi dari website Data yang ini. ada di situ. Sehingga lebih memudahkan mereka dalam memilih paket-paket yang disiapkan oleh teman-teman kampung wisata. Luar biasa. Sekali lagi memang Kota Yogyakarta tidak didasarkan atas pariwisatanya tidak didasarkan atas bentang alam yang indah Mbak Yanti, tapi bentang budaya dan potensi yang dimilikinya. Baik. Jadi sekecil apapun Mbak Yanti, betul. kita tetap harus konsisten menjaga ini agar bisa menjadi potensi wisata yang potensial betul. Dan yang jelas naik kelas ya naik Pak. kelas. Nah ini butuh energi dari kita bersama untuk terus merawatnya agar ready for use dan ready on call kalau seandainya nanti setiap saat wisatawan membutuhkan kita harus menghantarkan mereka di dalam paket-paket wisata yang sudah kita siapkan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Wahyu, luar biasa. Yang jelas adalah kita memanjakan wisatawan Nusantara dan juga mancanegara itu dengan mereka datang ke sini bisa merecharging energi ya Pak Wahyu dengan banyak sekali dari kampung wisata keunggulannya masing-masing. Menanggapi hal yang sudah dihentikan ke Pak Antoro dan juga Pak Wahyu, untuk Pak Lurah sendiri ada tambahan seperti apa Pak? Untuk menanggapi hal dengan adanya Bronto Fest dan lain-lain ini, visi dan misi ataupun juga keinginannya yang seperti apa untuk para masyarakat atau juga tentunya kawasan dari Kelurahan Bontokusuman ini seperti apa, monggo? Baik Mbak Yanti, jadi kembali ke awal bahwa Bronto Festival ini kan pesta ya, pestanya masyarakat warga Kelurahan Bronto Kusuman yang diaktualisasikan melalui penampilan atau mengeluarkan segala potensi yang dimiliki. Nah, tentunya kami berharap dari potensi-potensi yang ada tadi sesuai dengan tema kami Mbak, bahwa satukan potensi, wujudkan mimpi. Dari potensi-potensi yang ada nanti akan menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan mimpi kami. Mimpi kami adalah yang seperti yang disampaikan Pak Antoro tadi, diantaranya kelurahan yang layak huni, kemudian juga ramah investasi dan tentunya menjadi kelurahan wisata. Tentunya ini butuh kerjasama sinergitas semua stakeholder. Dan tentunya dukungan dari pemerintah kota maupun dari dewan. Dengan harapan nantinya tentu keberdayaan masyarakat khususnya Kelurahan Bronto Kusuman ini akan lebih meningkat dan tentunya akan menjadikan kesejahteraan masyarakat juga lebih meningkat. Betul sekali, itu adalah harapan yang kita inginkan dengan yang sudah disediakan. Sedikit saja, singkat saja, mungkin untuk Pak Indra, harapan apa yang akan Bapak inginkan setelah mengetahui informasi-informasi yang luar biasa keterkaitan dari kampung wisata sebagai panjenengan penggiat dari Kampung Karangkaja dan juga Kelurahan Bronto Kusuman. Baik, jadi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa sekarang memang bukan saatnya untuk kompetisi. Saat ini adalah saatnya kolaborasi. Nah, dan tadi juga saya terbetik juga yang disampaikan oleh Pak Antoro bahwa mungkin sudah saatnya untuk ini berkelanjutan gitu. Tidak hanya pelatihan rampung selesai gitu. Beberapa saat yang lalu kami diberi kesempatan oleh Pak Lurah untuk memberikan pelatihan ekobrain waktu itu di sini. Terus saya waktu itu mohon izin Pak Lurah, ini kelompok nggak saya bubarkan gitu. Ini kelompok kan terus saya dampingi uri-uri gitu. Dan alhamdulillah ketika kita ada
salah satu di antara kami itu ada kesempatan pameran, baik di dalam kota maupun luar kota, kami mesti woro-woro ke teman-teman. Iki aku pameran, donite barang rak. Nah, kayak gitu akhirnya dia nggak perlu kemudian wah bingung golek nggon. Udah kita pameran bareng-bareng. Nanti diregani dhewe, mereknya dhewe nggak masalah. Nanti nek payu tinggal kita setorkan seperti itu. Dan alhamdulillah itu beberapa kali berjalan sebagai antisipasi tidak lanjut dari pelatihan yang sudah ada. Jadi tidak berhenti di situ. Kemudian alhamdulillah juga salah satu dari bagi teman-teman pembuat ini produknya sekarang sudah bisa dinikmati di Bandara YIA, Pak. Luar Jadi biasa. nanti kalau pindah ke sana, boleh minta tepuk tangannya, bangga loh ya Pak ya. Banyak wisatawan yang sudah tidak terhitung dari berbagai macam negara dan lain-lain hadir di YIA itu. Bisa dinikmati di sana dan sebagai catatan tentu waktu masuk ke sana tidak mudah Pak Bayu, kurasinya sampai 3 kali Pak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa masuk ke Bandara Nia dan mohon doanya semoga ini nanti bisa kemudian menggandeng teman-teman yang lain juga. Baik. Jadi biar kolaborasinya jalan terus. Lebih meluas. Betul. Baik. Semakin seru Pak Wahyu, Pak Antoro, Pak Lurah dan juga Pak Indra. Kita nanti akan memasuki di segmen terakhir dengan sesi tanya jawab. Nyun sewu, monggo silahkan dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Tapi setelah ini kita hanya ada 2 sesi tanya jawab saja. Dan tentunya juga setelah yang satu ini kita akan kembali dan tetap dengan talk show bersama Kelurahan Bronto Kusuman. Beri tepuk tangan yang meriah. Boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Kartini kita yang luar biasa. Matur sembah nuwun sanget. Cokean kita dari Kampung Karanganyar, Kelurahan Brontokusuman. Kembali lagi kita sudah hadir di segmentasi terakhir atau segmentasi kita di segmentasi 3 dengan sesi tanya jawab kita di kesempatan hari ini. Dan tentunya sekali lagi boleh saya minta tepuk tangan yang meriah biar tidak ngantuk Pak, Bu, ngeten nggih. Tasih semangat ya Pak. Demi kemajuan dari Kelurahan Brontokusuman dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Antoro dan juga Pak Wahyu serta harapan-harapan yang sangat luar biasa dari Pak Indra selaku penggiat dan juga tentunya Pak Lurah yang ingin mengayomi semuanya menjadi naik kelas, menjadi lebih positif dan lebih maju. Kembali mohon izin kita akan memulai dengan sesi tanya jawab. Boleh dimulai dengan angkat tangan. Oke, baik Bapak di sebelah barat. Nyun sewu, mikrofonnya boleh disampaikan atau dengan seperti itu saja untuk sudah. Nyun sewu, mikrofon dari Pak Lurah mungkin pinjam Pak Lurah enggak apa-apa. Oh, ngaten Ya. Ngaten Monggo. Perkenalkan diri dengan nama Bapak siapa dari mana? Selamat siang, mohon izin Bambang Dewanjaya, Ketua RW 14. Oh ngaten Monggo Bapak. Di sini saya tidak mewakili secara langsung RW 14 karena mungkin bisa saya sampaikan skup yang lebih besar. Baik yang kami hormati Pak Antoro, selamat siang, sehat selalu Pak. Kemudian Pak Wahyu, Pak Indra, Pak Menteri Pamong Projo dan Ramil Kapolsek yang mewakili, Pak Lurah juga, alhamdulillah kita sehat, dalam keadaan sehat siang hari ini. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Wahyu tadi ya, Dinas Pariwisata Kota, apa yang akan disampaikan kampung wisata di Active Square. Jadi dalam suatu acara kampung wisata tentunya perlu penggalangan massa yang besar kan, supaya acaranya bisa lebih meriah. Saya punya gagasan dalam suatu acara kampung wisata itu kan barangkali nanti ada UMKM juga di situ.
pada saat peresmian hari pertama, katakanlah hari Sabtu atau Minggu pagi, barangkali gagasannya perlu penggalangan massa yang besar, itu bisa juga nanti diadakan fun run, katakanlah itu, jalan sehat atau apa. Kalau sesuai dengan yang saya tekuni saat ini itu di Pasi, Pak. Jadi katakanlah mau ngadakan pas acara pembukaan fun run, katakanlah bisa 1000 peserta itu sudah meriah sekali. Jadi nanti kalau untuk penggalangan massa fun run nanti bisa sambungan dengan teman-teman di Pengda Pasi, Pasi Kota, kemudian koordinator kecamatan dengan Pak Camat juga nanti bisa kami kondisikan. Mengenai pendaftaran di Pengda Pasi pun punya tim IT, Pak. Kami punya tim IT, jadi nanti rembukannya seperti apa nanti bisa ditindaklanjuti. Ini bukan pertanyaan tapi barangkali gagasan yang perlu bisa dikembangkan. Betul apa Pak? Kita di sini bebas bersuara, Pak. Saya kira itu aja. Yang utama adalah penggalangan massa dengan fun atau apa Pak gitu. Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan luar biasa. Ini menunjukkan dan menggambarkan bahwasanya dari warga Kelurahan Brontokusuman ini banyak gagasan positif untuk kelangsungan. Mungkin bisa dijawab Pak Antoro atau Pak Wahyu, mungkin untuk tambahannya ya. Oh Pak Wahyu, untuk masukan yang luar biasa. Matur nuwun nggih, nanti Pak Bambang untuk masukannya. Jadi memang rahasianya memang seperti itu, harus ada magnet agar si event ini nanti benar-benar bisa dikunjungi oleh banyak orang. Entah itu ada event olahraga sebagai pembuka yang sifatnya massa atau mungkin musik sebagai penarik minat perhatian dari masyarakat di sekitarnya, itu harus kita laksanakan. Biar teman-teman yang menyiapkan trio souvenir ini nanti benar-benar dikunjungi. Nah kita, ini masih mentah, kami menunggu persetujuan dari Bapak-Bapak Komisi B nanti. Ini juga diperkenankan. Ditembak sekaligus ya Pak ya? Karena kan kita kan lama ya, nggak merasakan suasana sekaten, betul, ketemu, berinteraksi selama beberapa hari ini. Nanti teman-teman kami itu sudah menyiapkan ide di mana nanti yang akan kita ajak sebagai penjualnya adalah teman-teman dari kampung wisata dengan segala macam potensinya. Nah, tempat yang kita pilih adalah XT Square yang fasilitasnya lebih lengkap dan lebih terjamin gitu. Iya. Karena setiap event yang kami selenggarakan ini, Bapak Nun Sewu, ini bukan untuk memberi hiburan atau sosialisasi bagi warga Jogja, tapi kalau bisa menarik perhatian dari wisatawan yang sedang berkunjung ke Yogyakarta, atau event ini benar-benar bisa menarik perhatian bagi orang yang ada di luar DIY. Karena kalau seandainya mereka tahu ada seperti ini, dan kita konsisten menyelenggarakan dalam waktu yang sama, tema yang sama, venue yang sama, mereka akan merencanakan di waktu yang akan datang, oh sekitar bulan apa berarti ada festival kampung wisata ya, yang mengajak 25 kampung wisata se-Yogyakarta untuk bersama-sama memamerkan dan menjual produk-produk unggulannya. Nah siapa nanti, semoga konsep ini diterima Bapak-Bapak dari Komisi B, karena ini baru pertama, sebenarnya idenya juga dari beliau-beliau juga. Kami mencoba memanfaatkan waktu luang yang selama ini nggak ada, yaitu sekaten ini, dengan membuat pasar malam bersama dengan teman-teman kampung wisata. Oke, baik. Semoga nanti berhasil, Bapak Ibu sekalian. Amin, amin, amin. Pak Wahyu, amin. Pak Bambang, terima kasih, matur nuwun. Nanti kalau untuk seperti apanya, monggo bisa di belakang layar dengan Pak Antoro. Katen nggih. Dan satu lagi Bapak nyun sewu, monggo kalian Bapak sinten dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Catur Baktiati dari Kampung Karanganyar. Oh baik. Sugeng sonten Mbak Yanti. Sugeng sonten Bapak Ketua Kampung yang luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Ketua Komisi B, Pak Lurah, Mas Indra, Pak Mantri, dan Pak Danramil, serta Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Saya tertarik dengan kaitannya adanya dana IS, sewu ya. Saya dengar-dengar untuk tahun 2025 itu dana IS sudah akan dikucurkan di kelurahan. Mohon infonya nanti dari Bapak Ketua Komisi B atau dari Bapak Kepala Dinas, sehingga dana IS ini nantinya akan ada musrenbang IS, jadi musrenbang kelurahan dana IS. Tapi nyun sewu, dana IS itu hanya menangani, wewenangnya ada 5, hanya 5 kewenangan.
tapi di sana ada kebudayaan. Nah, untungnya kebudayaan itu bisa diambu. Nah, nanti agar supaya betul-betul bisa terwujud apa yang menjadi slogan Kelurahan Bronto berkarya untuk bersama, ya, maju bersama. Ya, maju bersama. Supaya bisa terwujud. Kemudian yang kedua, Nyun Sewu, ini untuk Pak Wahyu, Kepala Dinas. Saya agak menyimpang sedikit terkait dengan sampah, Pak Nyun Sewu. Kemarin yang viral bukan main. Yogyakarta tambah predikatnya, Pak. Yogyakarta istimewa sampai, gitu, Pak. Bukan main ini, bukan main ini. Apakah tahun 2024 juga akan masih demikian? Nyun Sewu, Pak, ini mohon betul-betul ditangani secara serius. Kota Yogyakarta ini sudah menangani adanya laron sarungan yang ada di Nitian. Kemudian ada program apa namanya, Mbah Dirjo Mbah Dirjo Resik, ya toh, ada itu. Sudah ada. Jadi pemerintah kota ini sebenarnya sudah mengantisipasi bagaimana cara menangani sampah dengan baik. Tetapi ya seperti inilah. Sehingga apa yang menjadi tema kota Yogyakarta, tatak, tetek, tutuk. Ini kalau bisa direalisasikan betul-betul bisa nyaman nanti kota Yogyakarta. Saya takut kalau kedepannya nanti wisatanya berkurang karena sampahnya. Nah, ini mohon nanti bisa disinergikan antara dinas pemerintah kota dengan DPRD kota Yogyakarta, khususnya di Komisi B atau Komisi C yang menangani masalah sampah ini bisa sinergi sehingga kota Yogyakarta hilang predikat istimewa sampahnya. Matur nuwun, ada kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun Pak Catur Nyun Sewu, kita sikek sakwetawis karena ada kumandang azan. Nanti kita akan berlanjut lagi ngeten J. Matur nuwun Pak Catur, nanti akan dijawab oleh Bapak Antoro. Matur nuwun. Baik, menanggapi tentang pertanyaan yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Catur, mungkin langsung saja kepada Pak Antoro. Monggo silakan untuk singkat saja. Matur suwun. Skema bantuan keuangan khusus atau PKK yang dalam hal ini sering kita namai Danais. Ini kan kalau rumusnya ini kan N-2. Sebenarnya walaupun hari ini kelurahan ini sudah diminta untuk mengusulkan. Karena pada Pusrembang ini kan ada usulannya yang biasa sama yang, dan ini sebenarnya sudah bisa masuk Bapak. Hanya yang mengelola nanti melalui OPD terkait atau bisa melalui Kemantren. Tetapi hari ini juga banyak di masyarakat ini kan sudah juga ikut melaksanakan. Sebagai contoh kami buka saja. Hari ini melalui sanggar-sanggar yang ada di wilayah rintisan Kelurahan Budaya ini kan bisa mengakses Bapak. Ada yang namanya dana pembinaan sanggar. Ini 1 tahun dibiayai. Nah, sanggar ini yang jelas harus satu, legal Pak. Legalnya itu tidak hanya NIK, tapi akta notaris. Pemerintah tidak mau memberikan. Ketika ini dianggap tidak punya legalitas. Oleh akta notaris ini sampai Kumham. Kemudian dia bergerak di kebudayaan apa saja, bisa karawitan, ketoprak, teater, dan yang lainnya. Kemudian akan ada support selama setahun. Mau dine latihan karawitan, seminggu ping loro. Pesertanya 20, nggo gaji gurune. Sampai dengan konsumsinya, satu orang 10.000. Dikalikan sampai dengan per bulannya berarti kan ada 8 kali. 8 kali kali 12 bulan, munculnya biro. Di akhir nanti ada evaluasi ataupun pementasan. Dan lain sebenarnya sudah menyentuh di kelurahan masing-masing Bapak. Kemudian melalui skema tidak hanya kebudayaan Pak, melalui teman-teman di Indak, perindustrian perdagangan, dana sudah masuk melalui kelompok-kelompok UMKM. Ya, ini monggo, tapi harapan saya tetap saja Pak, sampaikan melalui hari ini melalui Musrembang Kelurahan terkait dengan skema pengusulan melalui dana keistimewaan atau BKK. Sehingga nanti berbagi peran mana yang kewilayahan Kemantren, walaupun hari ini masih urusan K dan K ya Pak. Kelurahan dan kalurahan ini kan masih tentatif, sehingga mungkin nanti akan ada penyamaan untuk bagaimana nanti
kelurahan atau kalurahan mau yang kalau bisa dengan format yang hari ini ya kenapa tidak kelurahan bisa mengakses dan lain. Sebenarnya tinggal nunggu waktu saja. Dana tolong-tolong juga sudah ada. Dan hari ini Bapeda juga sudah mappingkan seperti itu. Kalau untuk urusan sampah bagi saya, ya pemerintah hari ini melalui gerakan masyarakat. Menyentuh dari awal tahun. Bagaimana pilah-pilih. Kemudian ini gerakan masyarakat. Sebenarnya juga hari ini, ya kalau boleh jujur, kami kota dan provinsi ini ya nyon sewu. Karena yang atur pangandikan ini ngaso dalam, hingga kita agak meleret. Tetapi sebenarnya kewenangannya ya yang mengatur mereka kok, yang bikin yang di sana. Sehingga ya saya tahu permasalahannya, sehingga kawan-kawan di pemerintah kota ini ya agak gondu seperti apa, sehingga hari ini mengupayakan. Kemarin juga sudah ada dari provinsi ingin memberikan satu suntikan kepada masing-masing kelurahan untuk bisa bagaimana mengolah, tidak hanya mengolah tapi menyelesaikan urusan sampah di masing-masing kelurahan dengan bantuan alat yang kurang lebih 100 juta atau 1,1 Pak. Oh, 100 per kelurahan. Jadi monggo nanti sambil nanti kita pikirkan sambil menunggu bagaimana nanti pindahannya Piungan ini pindah ke Ngulon. Ngulonnya mana nanti sama-sama kita tunggu. Saya enggak nanti salah juga. Wah ampun, gawe deg-degan lo. Ngulon iki ning ngendi juan titiknya itu ya kan. Punten Sentolo. Ya gitu ya Pak Wahyu ya. Ya, matur suwun. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Antoro, matur nuwun Pak Wahyu, terima kasih Pak Indra dan juga Pak Lurah. Sudah dijawab Pak Catur nggih, jadi nenggo kabar Pak. Nggih, insya Allah itu sudah masuk dalam pembahasan dan juga sudah siap meluncur. Jadi jenengan ampun kuatos, nanti kalau sudah ada Pak Lurah pasti akan menginformasikan. Ngaten nggih Pak Lurah nggih? Nggih Pak Lurah. Dalem? Nggih. Untuk itu Ibu PKK, ini kita mungkin tersampaikan, kita ada dana DAK untuk kebutuhan pengatasan stunting yang berbasis timbangan nopo, lupa saya namanya. Nanti insya Allah per RW ini dapat. Ini sudah melalui dana yang jadi pesasah pinjem tunggon-tunggonan saka Puskesmas dadak entenan muter. Saya itu yang mumet kemarin seperti itu. Sudah. Matur nuwun Pak Antoro. Nah itu ya memang itu juga tadi belum tersinggung ya, tapi memang itu adalah sebuah kemut-kemut ibu-ibu PKK dan juga posyandu ya Ibu cah cilik-cilik, betul sekali. Tapi ternyata sudah dapat informasi yang sangat baik sekali nggih. Alhamdulillah luar biasa mengurangi pikiran kita ngaten nggih. Oke, matur nuwun sangat sekali lagi Bapak Wahyu Hendrat Moko selaku SEMM selaku dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dan juga Bapak Antoro atau Bapak Susanto Dwi Antoro SE selaku dari Komisi B Kota Yogyakarta DPRD yang sudah hadir. Ada Pak Indra penggiat dan juga tentunya Pak Lurah kita yang luar biasa, tentunya para warga dan juga seluruh tamu hadirin yang rawuh di sore hari ini luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah. Matur nuwun. Pengisi acara kita yang cantik-cantik Kartininya Kelurahan Brontokusuman juga beri tepuk tangan yang meriah. Matur nuwun nggih. Sing mburi ijo mlenuk kaya aku. Matur kok yo ndelik to kowe Ratna. Matur nuwun sangat. Saya doakan dan juga harapan seluruh narasumber yang hadir di sini adalah tidak hanya Kelurahan Brontokusuma tapi juga dari 14 kecamatan yang memiliki kelurahan-kelurahan lainnya itu menjadi warga-warga yang naik kelas dan maju serta unggulan. Dan dengan mempergunakan teknologi yang luar biasa yang mungkin bisa menjadi acuan edukasi dari setiap kecamatan dan juga kelurahan, lebih bisa memajukan apapun itu yang berbasis dengan kampung wisata dan juga kepemilikan baik UMKM, UKM dan lain-lainnya. Ngaten je, Bapak Ibu, terima kasih matur nuwun sangat untuk kehadiran panjenengan semuanya. Bapak narasumber yang juga hadir juga matur sembah nuwun sangat untuk ilmunya dan informasinya yang sangat luar biasa. Tentunya sudah beberapa jam menemani panjenengan, semoga ini menjadi pintu dan juga jendela informasi yang sangat luar biasa untuk panjenengan dapatkan. Dan tentunya saya di sini Yanti Lemu mau pamit undur diri, matur sembah nuwun sangat. Bila ada kelupaan saya untuk berbicara ataupun juga bercanda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Brontokusuman Festival atau Bronto Fest
yang hari ini perdana dilakukan di puncak acara nanti malam, insya Allah di tahun 2024 bisa lebih maju dan menjadi contoh-contoh yang lain. Ngeten je, terima kasih, matur sembah nuwun, salam budaya untuk kita, salam pariwisata Indonesia untuk kita, dan juga matur nuwun, salam kuyup rukun. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten dan matur nuwun. Untuk foto bersama, matur nuwun.